Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-asma al-husna atau apa? Apa itu al-asmaul husna? Nama-nama baik bagi Allah. Artinya apa? Nama-nama baik bagi Allah. Kemudian yang jadi pertanyaan, siapa itu Allah? Ada yang bisa menjawab? Siapa itu Allah? Dalam firman-Nya, kalian tidak tahu Allah itu siapa? Katanya orang Islam, kok ke Allah tidak tahu? Di dalam Quran dikatakan Huwallahul Khaliq. Apa artinya? Huwallah, dia adalah Allah, Al-Khaliq, yang Al-Khaliq apa artinya? Katanya sudah tahu al-asmaul husna. Salah satu al-asmaul husna Al-Khaliq, artinya maha artinya pencipta. Pencipta apa? Pencipta langit dan bumi beserta juga isinya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam kepada nama-nama baik kepada Allah, kita harus tahu dulu Allah itu siapa. Huwallahul Khaliq, artinya apa? Allah adalah pencipta, atau kata lainnya Tuhan. Nah, Tuhan itu asalnya dari mana? Ada lagi dikatakan dalam Quran surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh kaum umat manusia bahwa yang namanya Allah itu satu. Apakah Allah ada dua? Tidak. Kalau lebih dari satu berarti itu bukan Allah. Yang namanya Allah itu atau Tuhan itu wajib satu. Allahus Somad. Artinya apa? Allahus Somad. Allah tempat kita meminta segala sesuatu yang kita harap. Misal ketika kita ingin belajarnya rajin, ingin jadi juara, maka dengan cara apa? Berdoa. Dikatakan dalam hadis, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi kalian kalau ingin cepat terkabul, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian harapkan, maka perbanyaklah berdoa. Lanjut. Lam yalid
ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Yang namanya Allah itu tidak apa? Tidak melahirkan, tidak lahir. Artinya tidak seperti keberadaan makhluk baru yang ada di bumi. Dengan cara apa? Misalkan kalau hewan ada yang beranak dengan cara beranak, ada juga yang dengan cara bertelur. Ketika ingin jadi makhluk baru, maka makhluk hidup itu harus berkembang biak. Dengan salah satunya yaitu dengan cara melahir. Sama dengan kita semua, kita berada di dunia ini berkat adanya ayah dan ibu. Kalau kita tidak punya ayah dan ibu, apakah kita bisa lahir ke dunia? Tidak akan. Lain halnya daripada Allah. Yang namanya Tuhan itu tidak lahir, tidak beranak, dan tidak diberanakkan. Artinya Tuhan itu ya sudah cukup satu. Jangan ditanyakan lagi dari mana. Kok bisa pas ada Pak Guru? Ya sudah. Jangan jadi pertanyaan. Pokok kalian yakin yang namanya Tuhan itu ada dan wajib diimani. Ketika gimana wujudnya Allah Pak Guru nanti? Kalau ingin tahu nanti di akhir. Ya, jangankan manusia sederajat kita, setingkat Nabi Musa pun ketika ingin menjumpai Allah, ketika ingin bertemu dengan Allah, Nabi Musa itu tidak kuat karena terpaan cahaya yang sangat tinggi, akhirnya terpental dan pingsan gitu ya. Apalagi setingkat manusia biasa. Sudah, itu sekedar pengantar dari kita untuk mempelajari Asmaul Husna. Sudah tahu definisi Allah itu siapa? Yang namanya Allah itu Tuhan. Sekarang kita belajar tentang Allah itu tidak hanya mempunyai nama Allah saja, tapi dikatakan dalam Al-Quran ketika kita berdoa, kalau ingin cepat terkabul, panggillah sesuai nama yang kita harapkan. Misalkan kita terkendala di ekonomi, rezeki, ya, panggil nama Allah Ar-Razzaq, ya, namanya Allah. Ini namanya juga Allah, tapi yang pemberi lebih khusus memberi rizki. Kalau kita ingin jadi anak yang perkasa, percaya diri, ya, pedean jadi orang, ya, panggil nama Allah dengan Asmaul Husna yang lain. Apa Allah Maha Perkasa itu? Al-Aziz. Ya Allah, ya Aziz, itu cara panggilnya, ya. Karena kenapa kok bisa dipanggil gini?
Allah mengatakan sendiri, kulit Allah au awid Ar-Rahman. Ya, panggillah sebutan Allah, atau ketika Anda ingin menyebutkan dengan definisi lain atau nama lain, awid Ar-Rahman, atau panggillah dengan nama yang sesuai. Ini Ar-Rahman ini isyarat kita untuk memanggil Allah atau bermunajat kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Begitu ya. Jadi ketika kita orangnya emosian, ingin jadi orang yang penuh kasih dan sayang, panggillah Allah dengan Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gitu ya. Itu salah satu adab berdoa kepada Allah. Jika kita tidak tahu, misalkan kita berdoa ingin jadi anak yang berprestasi, tapi tidak tahu Asmaul Husna yang pas itu yang mana, gitu ya. Ya panggil aja dengan sebutan Allah. Paham? Ada yang ditanyakan? Kemudian dilanjut. Sekarang kita belajarnya tidak keseluruhan Asmaul Husna karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan media ya, atau bahan ajar. Pertama kita belajar tentang Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Allah yang bisa mematikan. Mematikan apa? Yang jadi pertanyaan, mematikan apa? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Segalanya yang Allah kehendaki. Misalkan kita di rumah punya bunga. Ada yang punya bunga? Punya bunga ya. Setiap hari kita rawat ya. Setiap hari kita siram. Tapi ketika yang namanya takdir si bunga itu sudah mati, pasti dia akan mati. Meskipun mau dikasih pupuk apa, meskipun mau disiram air setimba, kalau sudah waktunya mati mati. Yang bisa mematikan siapa? Allah. Sama halnya juga manusia. Ketika kita dipandang sehat ya, sehat, tidak sakit gitu ya. Tapi ketika waktunya, ketika jadwalnya sudah mati, pasti meskipun kita mau ngumpet di mana, kalau sudah mati mati. Sebaliknya, ketika kita tahu, misalkan ada tetangga kita yang sakit parah gitu ya, lama sakitnya, tapi dia tidak mati-mati gitu ya. Karena kenapa? Tidak atau belum jadwalnya. Ya,
Sama halnya dengan kita belajar ya. Misalkan di hari Selasa itu jadwalnya PAI ya. Apakah iya PAI itu dilaksanakan di hari Kamis? Tidak. Karena kenapa? Tidak sesuai jadwal. Kita akan belajar PAI di hari Selasa saja. Ya, yang namanya PAI itu adanya di hari Selasa. Begitu ya, paham? Paham? Segala yang kita takuti, kalau ada orang yang sampai saya ini takut mati gitu ya, tapi tidak mati-mati gitu ya. Ada yang sok-sokan gaya terus tiap hari ke barat ke timur gitu ya, selengean, tidak tahunya mati di jalan gitu ya. Maka dari itu, karena kita tidak tahu jadwal kita akan mati, maka selalu gimana? Jaga, berhati-hati. Dalam apa? Dalam berkata, dalam berperilaku. Karena kenapa? Yang dinilai kita, yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu apa? Ya ini, perkataan dan perbuatan. Selebihnya tidak harus ngurus ya. Paham? Itu tentang al-asmaul husna al-mumit. Kemudian yang kedua ada lawannya al-mumit, yaitu al-hayyu. Apa itu al-hayyu? Allah yang maha menghidupkan. Sama halnya dengan kematian. Seseorang, apakah kita tahu akan dilahirkan dengan ibunya kita masing-masing? Tidak tahu kan? Romurola keluar dari Bu Kartini ya. Apakah kita bisa meminta kita akan keluar dari rahim siapa? Tidak tahu ya. Romurola bedeneng di dunia gitu ya. Apakah kita tahu ketika kita keluar atau keluar dari rahim si ibu itu akan hidup? Berapa banyak saudara-saudara kita yang pas dilahirkan meninggal? Ya, kita tidak tahu. Maka dari itu Allah itu berhak menghidupkan siapa saja yang Allah kehendaki. Salah satunya ketika kita jalan-jalan di rumah sakit misalkan ya, ada bayi kritis sampai kritis, 2 minggu tidak bisa membuka matanya. Tetapi dengan kuasa Allah, meskipun dia tidak bisa membuka mata selama 2 minggu, tapi Allah masih beri dia nafas. Untuk apa? Hidup. Ketika seorang sudah kesulitan mengambil nafas atau sudah tidak ada lagi kesempatan menghirup nafas,
maka akan mati. Begitu. Maka bersyukurlah kita yang sampai saat ini masih bisa diberikan kesempatan menghirup nikmatnya udara. Ketika cobalah tutup setong. Tutup coba satu hidungnya. Apakah selega yang kalau kita tidak tutup? Agak terhambat ya. Coba ditutup 2. Mulutnya juga ditutup. Tahan 15 menit. Gimana rasanya? Gak bisa nafas. Ketika seorang sudah gak bisa nafas, pasti dia akan mati lama-lama ya. Karena kenapa? Pada hakikatnya semua makhluk yang Allah ciptakan itu butuh udara atau oksigen. Nggak usah nunggu gimana rasanya mati. Cobalah tutup hidungnya, tutup mulutnya. Gimana rasanya? Itu itu menjadi perhatian bagi kita. Gimana rasanya nanti ketika kita tidak bisa mengambil nafas lagi. Meskipun kita tidak menutup hidung kita, tapi tidak bisa nafas gitu. Bisa kita rasakan ya. Dari itu bersyukurlah ya. Dengan cara apa bersyukur? Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Beribadah itu apa? Ada sholat, ada puasa ya, ada zakat, ada mengaji juga gitu, ada belajar juga. Itu belajar yang kita lakukan setiap hari itu juga dikatakan ibadah itu suatu hal atau kegiatan yang kita lakukan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki akhlak. Kok sebegitu pentingnya akhlak? Sampai-sampai Nabi Muhammad itu diciptakan di muka bumi ini, diturunkan di muka bumi hanya untuk memperbaiki akhlak. Karena kenapa? Dengan akhlak kita tidak kelahi sesama teman. Dengan kita berakhlak, kita tahu sopan santun kepada guru. Dengan berakhlak, kita tahu bagaimana cara jalan di depan guru. Ya, kalau kita sehari-hari pakai akhlak semua, maka hidup kita akan enak, enjoy gitu ya. Gak ada beban, gak ada orang yang musuhi kita, gak ada teman yang jengkel ke kita gitu ya. Karena kenapa? Kalau orang sudah berakhlak, pasti antar sesama itu pasti harmoni gitu ya. Gak ada masalah gitu ya. Itu tentang Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Allah Maha menghidupkan. Kemudian tidak usah banyak-banyak dulu, agar supaya kita paham apa yang kita pelajari. Sedikit tapi bermanfaat begitu ya. Untuk yang Al-Qayyum dan Al-Ahad itu kita pelajari minggu depan ya.
biar kita bisa leluasa menjelaskannya, juga kalian bisa tidak sepaneng ya ketika saat proses belajar gitu ya. Sedikit tapi melekat dalam otak kita ya. Sedikit tapi membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Sudah? Sekian, Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.